putarbalikan. Kencangkan. Kami bekerja sama. Kami kerjasama. Memotong, mengukur. Ketuklah, putarlah. Seperti itu. Tugas kami berlainan, bekerja sama. Semuanya Memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, kelas C kelompok 7. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Fahriani Gandura dengan NIM 811423025. Saya Alia Rahmatia Akili dengan NIM 811423020. Saya Oktaviani Rauf dengan NIM 811423119. Saya Alfianda Elmo Kodenseo dengan NIM 811423015. Dengan saya Jasa Fitur Sain dengan NIM 81114230090. Baik, di sini kami akan membahas terkait proyek kami, yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan panas di atmosfer. Nah, pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia yang meningkatkan emisi gas rumah kaca, yang kemudian memerangkap panas di atmosfer bumi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor utama yang memicu pemanasan global dan dampaknya. Nah, yang pertama ada polusi udara. Polusi udara adalah gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida atau CO2, metana, dan nitrogen oksida dilepaskan ke atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti bensin pada kendaraan dan batu bara pada pembangkit listrik. Gas-gas ini menciptakan lapisan di atmosfer yang memerangkap panas, menyebabkan efek rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi. Nah, yang kedua, polusi pabrik. Industri dan pabrik melepaskan emisi berbahaya yang mengandung CO2, sulfur dioksida, dan senyawa organik volatil. Selain meningkatkan gas rumah kaca, polusi pabrik ini juga menyebabkan terbentuknya kabut asap dan awan hitam di atmosfer yang berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu deforestasi. Deforestasi ini adalah pengundulan hutan secara besar-besaran, terutama untuk keperluan industri atau pertanian, dan menghilangkan kemampuan alam untuk menyerap CO2. Pohon-pohon yang seharusnya menyerap karbon kini berkurang, sehingga lebih banyak CO2 yang tetap berada di atmosfer dan mempercepat pemanasan global. Nah, dampak dari pemanasan global yaitu pertama, mencairnya es di kutub. Peningkatan suhu global menyebabkan pencairan es di kutub yang semakin cepat. Nah, hal ini meningkatkan permukaan laut dan mengakibatkan banjir di wilayah pesisir. Selain itu, saat es mencair, kemampuan permukaan bumi untuk memantulkan sinar matahari berkurang, sehingga lebih banyak panas yang diserap dan memperparah pemanasan global. Selanjutnya ada awan hitam dan kabut asap. Awan hitam terbentuk dari polusi udara, terutama dari buangan gas kendaraan dan industri. Awan ini dapat menghalangi sinar matahari, menyebabkan peningkatan suhu lokal dan mempengaruhi pola cuaca. Polusi ini tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan manusia. Lalu selanjutnya ada banjir. Pemanasan global menyebabkan pola cuaca yang lebih ekstrim, termasuk peningkatan curah hujan di beberapa wilayah. Dengan pencairan es yang menaikkan permukaan laut, daerah pesisir semakin rentan terhadap banjir. Banjir ini merusak ekosistem, infrastruktur, dan mengganggu kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Nah, kesimpulannya, gabungan faktor-faktor di atas mempercepat pemanasan global, menyebabkan perubahan iklim yang tidak hanya berdampak pada cuaca dan ekosistem, tetapi juga kehidupan manusia secara keseluruhan. Saran yang dapat diberikan yakni karena hal ini menjadi tantangan besar, jadi diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, mengalihkan penggunaan energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik adalah langkah penting. Sekian pembahasan mengenai pemanasan global. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.